tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk, katakan lagi, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kami berterima kasih Tuhan, Kau berkorban untuk kami, Kau rela mati bagi kami. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk, katakan lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau baik. Pengorbanan-Mu bagi kami, kasih-Mu besar Tuhan. Kami bersyukur, sebab Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Syarabaya sakarabalawase, Yarabase, Yarababaya sakanamalama. Haleluya, haleluya. Oh, Yarasarabasaralala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya bahwa semuanya tidak lepas daripada perhatian Tuhan. Dan segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami, kami percaya itu semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan atas kami. Dan hari ini kami rindu dididik lebih lagi, lebih dalam lagi, supaya hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Hidup kami semakin akurat dengan kebenaran. Dan kami melangkah bukan karena apa yang kami pikirkan, yang kami inginkan, namun kami melangkah karena apa yang Tuhan inginkan. Mari buka selubung dalam diri kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti kebenaran. Pagi hari ini kami rindu, kami memiliki telinga seorang murid, telinga yang mendengar, mata yang melihat kemuliaan Tuhan, dan hati yang menangkap kebenaran. Sehingga benih firman pada hari ini tidak akan sia-sia diberitakan, namun semua akan jatuh di tempat tanah yang subur, yaitu hati kami. Dan kami akan hidup di dalam kebenaran, sebab kebenaran itu hidup di dalam kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah.
Hidup kami akan menghasilkan buah yang baik sebab kami menempel pada pohon yang baik, yaitu Kristus Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapak. Layakkan kami pagi hari ini, kuduskan, jamah setiap kami, supaya kami bisa mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Layakkan kami untuk kami bisa menangkap kebenaran itu, supaya kami tidak sia-sia datang ke tempat ini. Namun kami datang, kami mengalami Tuhan. Kami mengalami hadirat Tuhan. Dan hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan saja yang terlihat di tempat ini. Engkau makin besar dan kami makin kecil. Nama-Mu makin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Berjumpa lagi dengan saya, saudara, teman-teman semua. Bersyukur kita bisa ketemu lagi, semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan tentang bagaimana hati Tuhan, kerinduan Tuhan buat kalian yang ada di tempat ini. Tuhan tidak pernah melihat kalian dari keluarga yang seperti apa, desa yang seperti apa, orang seperti apa. Tapi satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya, waktu saya berdoa, saya harus sampaikan apa Tuhan. Tuhan berkata sama saya, aku rindu, dengar baik-baik, anak-anakku, umatku menerima apa yang sudah aku janjikan. Segala janji yang sudah aku ucapkan itu diterima dalam hidup mereka, dan itu bisa diwariskan kepada generasi yang berikutnya. Tuhan rindu dalam hidupmu. Kamu menerima janji Tuhan. Ini kerinduan Tuhan, bukan kerinduanmu. Saya nggak tahu kerinduanmu apa. Tapi Tuhan punya kerinduan yang sangat besar supaya kita yang ada di tempat ini itu menerima semua janji Tuhan. Amin. Menerima semua janji Tuhan. Tidak ada janji Tuhan yang gak baik. Semua janji Tuhan itu baik dan akan mengubah hidupmu menjadi semakin lebih baik. Saya nggak tahu apakah kalian ada pergumulan atau tidak, karena sebagian besar di sini adalah anak-anak. Tapi saya percaya, sekalipun kau anak-anak, kau punya pengharapan, kau punya mimpi, kau punya keinginan. Apakah kau punya keinginan orang tuamu masuk gereja? Atau kamu punya keinginan aku nanti sekolah yang lebih tinggi daripada saudaraku yang lain? Atau kamu punya keinginan aku ingin jadi orang sukses? Hari ini saya mau sampaikan, Tuhan punya keinginan jauh lebih besar dari apa yang kau inginkan. Amin. Tuhan punya keinginan jauh lebih besar daripada apa yang kau inginkan. Kalau hari ini saudara, teman-teman di tempat ini banyak pergumulan, ada pergumulan. Satu hal yang perlu kita ngerti bahwa hari ini Tuhan rindu kita semua mengalami janji Tuhan. Apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu impikan? Apa yang kamu inginkan? Ini waktunya. Hari ini waktunya. Engkau percaya dan semua akan terjadi. Amin. Engkau percaya dan semua akan terjadi. Ini firman Tuhan ya. Kita buka. Haleluya. Kelihatan? Saya nggak kelihatan kan? Ini firman Tuhan, waktu saya berdoa, Tuhan berkata, aku rindu anak-anakku di sana, umatku di sana mengalami janjiku, mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Kemudian ayat ini muncul. Ayat ini diberikan. Keluaran 40 ayat 15 bilang begini. Urapilah mereka. Katakan sama-sama, urapi aku Tuhan. Firman Tuhan berkata, urapilah mereka. Saya nggak tahu
Apa yang harus saya kerjakan hari ini? Namun saya berdoa, kita akan dituntun Tuhan. Amin. Kita akan dituntun Tuhan. Supaya teman-teman semua, adik-adik, saudara yang ada di tempat ini mengalami ini. Urapan dari Tuhan. Sebab tidak ada manusia yang bisa mengklaim janji Tuhan, menerima janji Tuhan, menggenapi firman Tuhan kalau dia tidak terima urapan dari Tuhan. Gak bisa. Dalam hidupmu, dalam hidupku perlu ada urapan Tuhan. Perlu ada Roh Kudus. Amin. Waktu pengurapan itu ada dalam diri kita, Roh Kudus itu bersemayam dalam diri kita, maka kita bisa menerima yang namanya janji Tuhan. Bagaimana kamu bisa terima janji Tuhan kalau kamu belum di dalam Tuhan? Dan orang yang di dalam Tuhan pasti dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Diurapi Tuhan. Waktu Tuhan mau mengurapi seseorang, dia nggak lihat umurnya berapa. Yang dia lihat, berkenan atau tidak dirimu di hadapan Tuhan. Dan saya percaya waktu kita berkumpul di tempat ini, kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita ini orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan inginkan ini, urapilah mereka. Saya berdoa hari ini, pengurapan Tuhan turun atas kalian. Kalian yang sungguh-sungguh mau mendengar dan mau menerima, hari ini saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa. Pengurapan itu turun atasmu. Sehingga janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Ini bukan berbicara tentang kerinduanmu. Saya ulang-ulang terus. Ini bukan berbicara tentang kerinduanmu. Tapi ini berbicara tentang kerinduan Tuhan. Amin. Ini sangat luar biasa. Tuhan mau menunjukkan kepadamu, kepada kita semua tentang kerinduannya. Dan saya ulang-ulang lagi. Kerinduan Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang kami rindukan. Kerinduanmu apa? Sukses. Suksesmu dengan sukses menurut Tuhan itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Dan yang ingin terjadi di dalam hidupmu, yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu, itu bukan keinginanmu, tapi keinginan Tuhan. Kerinduannya Tuhan. Makanya dia berkata ini, urapilah mereka. Jujur ini persiapan khotbah paling singkat, paling cepat. Saya ngomong sama istri saya, hari ini kita berdoa sayang. Kita persiapan khotbah. Kita cari tahu kehendak Tuhan apa. Iya. Jam 1, oke. Jam 1 dia tidur, saya berdoa. Dia bangun, saya selesai. Dia tahu udah selesai, udah. Dapat apa? 1 ayat kok. Tuhan cuma kasih ini. Terus apa yang dibawa? Gak tahu. Saya bilang gak tahu. Yang saya tahu cuma ini. Tiba-tiba Pak Yo WA. Temanya apa? Gak tahu. Saya gak tahu tema. Yang mau saya bawakan gak tahu. Saya masih pusing dengan firman ini. Saya harus renungkan lagi. Saya renungkan terus firman ini. Apa maksudnya? Karena berhari-hari kita baca Alkitab itu, Tuhan arahkan ke sini terus tentang ini. Akhirnya saya ngerti. Ternyata Tuhan punya kerinduan yang besar untuk umatnya. Supaya umat-umatnya itu tidak sia-sia dalam mengikuti dia. Tidak sia-sia dalam engkau memeluk agama Kristen. Tidak sia-sia waktu engkau meninggalkan kultur lama, engkau masuk kepada kultur kerajaan sorga. Itu enggak sia-sia. Dia rindu semua yang dia miliki itu kita miliki. Amin. Semua yang dia miliki kita miliki. Makanya dia berkata, urapilah mereka. Dia rindu kita semua diurapi oleh Tuhan. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua diurapi oleh Tuhan.
Supaya janji Tuhan itu tergenapi dalam hidupmu. Ini bukan berbicara tentang generasimu saja, tapi ini juga akan berbicara tentang generasi yang akan datang. Saya percaya bahwa nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kalian sudah punya pasangan masing-masing. Dan setelah punya pasangan masing-masing, pasti kalian akan punya keturunan masing-masing. Janji Tuhan tidak berhenti atas hidupmu, tapi janji Tuhan akan terus turun-temurun kepada anak dan cucumu. Amin. Ini janjinya. Dia ingin hidupmu tidak terpuruk, hidupmu terus diangkat, engkau terus naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan mau membuka pintu bagimu dan tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Keberhasilan demi keberhasilan akan jadi milikmu dan akan menjadi milik anak cucumu. Ini janjinya. Dan ini kerinduannya. Hari ini kau lihat hidupmu masih susah. Gak apa-apa. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau diurapi supaya janjimu tergenapi. Amin. Supaya janjimu tergenapi. Supaya janji Tuhan tergenapi. Ini nih ayat yang selanjutnya berkata gini. Seperti engkau mengurapi ayah mereka. Jadi ada tugas yang diberikan kepada Musa supaya Musa mengurapi anak-anak Harun. Supaya apa? Supaya janji Tuhan terhadap Harun turun kepada anaknya. Supaya identitasnya Harun turun kepada anaknya. Imannya Harun turun kepada anaknya. Pengalaman Harun ketemu dengan Tuhan turun dengan anaknya. Turun sama anaknya. Makanya saya dorong kita semua, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaanmu dengan Tuhan itu harus kau wariskan. Engkau turunkan. Engkau harus melahirkan generasi yang baru. Kami kalau berdoa kami katakan kami tidak mandul. Kami akan melahirkan generasi yang baru. Ini bukan berbicara tentang mandul rahim istri saya, enggak. Tapi kita sedang berbicara melalui hidup kita. Itu harus ada generasi baru yang kita lahirkan. Pengalaman kita dengan Tuhan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Kita wariskan kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya mereka juga mengalami Tuhan, mengalami janji Tuhan. Lewat hidup kita. Harus banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Lewat hidup kita. Kalau kita seorang pelayan, lewat hidupmu, maka kamu harus melahirkan seorang pelayan yang baru. Kalau engkau seorang pengusaha yang sukses, lewat hidupmu, engkau harus melahirkan pengusaha yang sukses. Kalau engkau orang yang diberkati oleh Tuhan, lewat hidupmu, engkau harus melahirkan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau orang yang takut akan Tuhan, lewat hidupmu, engkau harus melahirkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu bukti bahwa kita nggak mandul. Dan ini kerinduan Tuhan. Apa yang Harun miliki, apa yang ayahnya miliki, itu turun pada anak-anaknya. Pengurapan seorang ayah itu harus turun kepada anak-anaknya. Pengurapan generasi sekarang itu yang akan turun, berpengaruh, sangat berpengaruh untuk generasi yang berikutnya. Engkau pengen gereja ini terus ada, gereja ini terus maju, gereja ini terus berkembang, engkau harus diurapi oleh Tuhan. Amin. Kita harus diurapi oleh Tuhan. Percayalah bahwa gereja itu tidak hidup karena uang. Gereja itu hidup karena pengurapan Tuhan, karena Roh Kudus tinggal bersama dengan kita. Amin. Banyak gereja yang punya uang, tapi jemaatnya gak ngalami perubahan. Kenapa? Karena mungkin bukan Roh Kudus yang mengendalikan, tapi uang. Tapi setiap gereja, walaupun gereja kecil, tidak punya banyak uang, tapi kalau ada pengurapan di dalamnya, ada Roh Kudus di dalamnya, gereja itu akan terus bertumbuh, dan terus akan menjadi besar. Saya berdoa itu terjadi di gereja tempat ini. Amin. Maka kita harus mau diurapi oleh Tuhan. Kita rindukan pengurapan dari Tuhan. Tuhan urapi aku. Hari ini aku mau.
Supaya semuanya ini nggak berhenti atas hidupku, tapi akan kuturunkan kepada anakku, aku turunkan kepada cucuku, aku turunkan pada generasi yang berikutnya, supaya gerejaku tidak akan pernah berhenti. Gerejaku akan terus bertumbuh, berkembang, dan akan terus maju bersama dengan Tuhan. Nih ayat yang berikutnya, kata-kata berikutnya sangat luar biasa. Supaya apa? Mereka memegang jabatan imam bagiku. Saudara, pengorbanan Yesus, kita nyanyikan tadi lagunya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Pengorbanan yang terlalu besar, yang sangat besar, kasih yang begitu besar, darah yang begitu mahal dicurahkan supaya engkau dan saya, kita semua menjadi imam bagi Kristus. Supaya saudara dan saya, kamu dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan tanpa perantara, langsung ketemu dengan Tuhan. Sehingga waktu engkau mau terima janji Tuhan, gak usah pakai calo, gak usah pakai perantara, langsung kamu terima. Kalau pakai calo dikorupsi dulu. Lah iya. Biasanya bantuan dari pemerintah itu dari atas banyak sampai ke desa tinggal berapa? Tinggal sedikit kan? Karena banyak yang korupsi, terlalu banyak perantaranya. Nah sekarang perjumpaan dengan Tuhan gak seperti itu, gak terlalu banyak perantara. Waktu engkau mau menjadi pribadi yang diurapi, engkau akan bertemu langsung dengan Tuhan. Engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan waktu janjinya itu dicurahkan atasmu, enggak lewat perantara. Langsung kamu terima. Enggak ada yang dikorupsi. Jadi berkat itu maksimal dalam hidup kita. Amin. Berkatnya maksimal dalam hidup kita. Makanya ini sangat penting. Ini sangat perlu kita ketahui. Bahwa tidak boleh ada kuasa kegelapan itu mencuri berkat kita. Apa yang seharusnya menjadi milik kita, Tuhan itu berjanji, engkau akan dilimpahi, amin. Nah itu janjinya Tuhan. Kalau sampai sekarang kita nggak mengalami kelimpahan dari Tuhan, jangan-jangan berkat itu dicuri oleh iblis, jangan-jangan. Dan bagaimana caranya supaya tidak dicuri oleh iblis lagi? Nah ini kita belajar, kita harus diurapi oleh Tuhan. Supaya ada pengurapan tinggal dalam kita, ada kuasa tinggal dalam kita, sehingga iblis tidak dapat mencuri apa yang Tuhan berikan sama hidup kita. Amin. Iblis gak bisa curi lagi. Iblis gak bisa mengambil lagi. Karena semuanya sudah dibungkus oleh Tuhan dengan pengurapan dan kuasa. Sehingga tidak ada lagi kutuk buat kita. Amin. Kita semua sudah ditebus. Kalau dulu keluargamu adalah keluarga yang sering sakit-sakitan, kakek, nenek, orang tua, semuanya sering sakit-sakitan, turunan, sakit ini, sakit itu, mulai dari hidupmu, semuanya dihentikan, amin. Diputuskan, kutuk itu tidak jalan lagi. Sebab apa? Engkau imam bagi Tuhan, Tuhan sudah berkorban buat hidupmu, menebus hidupmu, menyelesaikan semuanya itu. Kalau dari dulu keluarga kita susah, menderita, miskin. Hari ini kabar baiknya adalah kita diurapi oleh Tuhan. Supaya keadaan kita semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Amin. Semakin diberkati dan menjadi berkat. Engkau gak akan pernah bisa jadi berkat kalau engkau tidak pernah diberkati. Kamu gak akan pernah bisa jadi berkat kalau kamu tidak diberkati. Ada orang susah, kamu mau nolong pakai apa kalau kamu gak punya? Kita harus punya, amin. Harus punya sesuatu. Sesuatu itu apa? Janji Tuhan yang harus kita terima. Bukankah Alkitab mengatakan, oleh engkau, oleh namamu, maka bangsa-bangsa akan diberkati. Berkat siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak ada sejarahnya Abraham, Ishak, dan Yakub itu kekurangan dan tidak bisa memberi. Bahkan dalam kondisi apapun,
Abraham, Ishak dan Yakub itu selalu diberkati. Waktu dia di tempat negeri asing, dia tetap diberkati. Amin. Semua orang yang dipilih oleh Tuhan, waktu dia ada di pengasingan, dia ada di tempat yang tandus, tetap ada berkat di dalam hidupnya. Kenapa? Ada pengurapan. Kita boleh ada di tempat yang kering, yang susah pekerjaan, yang susah penghasilan. Tapi kalau hidup kita dalam pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, kita akan tetap diberkati oleh Tuhan. Tetap ada berkat buat kita. Kita boleh lahir dari keluarga yang miskin, tapi kalau kita diurapi Tuhan, kita akan tetap bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Tetap bisa jadi berkat buat orang lain. Kenapa? Tuhan yang membuat semuanya itu. Ini bukan tentang kerinduanmu, saya ulang-ulang lagi. Ini kerinduan Tuhan. Ini keinginan Tuhan. Selanjutnya, dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk kapan? Selama-lamanya. Ini keren. Turun temurun. Turun temurun. Enggak selesai di kita. Amin. Waktu kita menerima, hari ini kita terima, itu enggak akan pernah selesai untuk hari ini aja. Tapi Alkitab katakan itu untuk selama-lamanya dan turun temurun. Engkau wariskan terus, wariskan terus, wariskan terus. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan menemukan satu tokoh yang bernama Timotius itu mewarisi iman dari siapa? Neneknya. Dari orang tuanya. Keren sekali. Dia mewarisi iman itu dari neneknya, dari orang tuanya. Nah, kita harus gitu. Anak kita nanti, keluarga kita nanti harus mewarisi iman itu bukan dari orang lain, dari kita. Dari kita. Kita ingin anak kita baik, kita ingin anak kita benar, itu dimulai dari kita. Kamu ingin orang desamu baik, orang desamu benar, mulai dari hidupmu. Maka kamu akan mengubah sekitarmu. Kita akan mengubah sekitar kita. Kita akan mengubah dunia kita. Kamu ingin keluargamu diselamatkan oleh Tuhan, mulai dari hidupmu. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Itu janjinya dia. Itu firmannya. Bukan kata manusia. Itu ilham Roh Kudus. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Nih, firman Tuhan itu bilang gini. Kebenaran itu akan membawa kita masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan. Ini adalah satu kemuliaan Tuhan. Kemuliaan yang luar biasa. Ini janji Pak, kalau memang pada waktu itu janji ini untuk anak-anak Harun. Nah ini nih, kemuliaan yang berikutnya 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, terang sekali di sini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Janji ini bukan lagi berbicara kepada anak-anak Harun, tapi tentang kamu, tentang aku, katakan. Tentang aku. Ayo katakan sama-sama. Tentang aku. Aku bangsa pilihan. Aku imamat yang rajani. Aku bangsa yang kudus. Aku kepunyaan Allah. Supaya memberitakan perbuatan besar yang telah kumiliki dari Dia yang memanggil aku. Amin. Firman Tuhan katakan ini berbicara tentang kamu dan tentangku. Bukan tentang anak Harun lagi. Tentang kita. Kita adalah bangsa yang terpilih. Saya mau kasih gambar gini. Siapa di sini yang punya ternak, punya hewan? Punya semua. Hewan itu kalau yang kamu pilih, yang kamu senengin, kira-kira cara merawatmu dengan yang lain itu beda nggak? Beda ya? Kenapa beda? Karena kamu seneng ya.
kamu senang, kamu sayang sama itu ya. Nah, ini. Bangsa yang terpilih. Ada banyak bangsa, tapi Tuhan berbicara tentang kamu dan saya. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Artinya, kalau kamu dan saya adalah yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan, cara memelihara Tuhan, memelihara kita dengan memelihara yang lain itu pasti beda. Seperti tadi loh, kamu punya hewan, ya, kamu punya hewan. Hewanmu banyak, terus ada satu yang kamu pilih, yang kamu sayangi, yang kamu senangi. Cara kamu kasih makan pasti beda. Yang lain tuh angah-angah, buang-buang aja. Tapi yang satu ini karena kamu pilih, kamu sayangi, kamu kasih piring. Beda cara merawatnya. Nah, begitu juga dengan bangsa yang terpilih. Amin. Kita itu dirawat Tuhan dengan cara yang berbeda. Yang lain diberi hujan. Iya, engkau juga diberi hujan. Tapi berkat di balik hujan itu berbeda antara orang lain dengan kita. Amin. Sama-sama hujan, tempatnya sama, tanahnya sama. Orang percaya menanam dengan orang tidak percaya menanam. Seharusnya hasil tanaman itu, hasil dari orang percaya lebih bagus daripada orang tidak percaya. Amin. Karena ada Tuhan yang campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Ada Tuhan yang campur tangan mendatangkan kebaikan. Jadi ini sangat luar biasa firman ini. Kita harus ngerti bahwa ada janji Tuhan, ada kerinduan Tuhan buat hidup kita. Amin. Dia ingin engkau terus naik dan tidak pernah turun. Terus naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan mau membukakan pintu. Alkitab katakan jika Tuhan membuka, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Mungkin banyak orang mencoba untuk menggagalkan hidupmu. Tapi jika engkau berpegang dengan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan pengurapan dari Tuhan, tidak ada yang bisa menggagalkan kita. Manusia mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakan yang baik. Amin. Saat manusia membenci kamu, Tuhan mengasihi hidupmu. Saat orang lain tidak mau menolongmu, Tuhan rindu menolongmu. Tuhan rindu menolong kita karena Dia mengasihi kita. Punya kerinduan yang sangat besar supaya kita mengalami janji-janji Tuhan. Ini Tuhan mau supaya kamu dan saya menjadi imamat. Kita terima jubah imam, kita terima pengurapan imam. Imam itu nggak capek, nggak apa, tapi diberkati oleh Tuhan. Dan saya berdoa kita semua bisa menerima ini. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang rindu diurapi oleh Tuhan? Hari ini kita akan sama-sama berdoa. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Dan saya rindu kita serius datang sama Tuhan. Tidak usah hiraukan kanan kirimu. Kita datang, kita berdoa, kita nyembah. Dalam hatimu kau katakan, Tuhan urapi aku. Aku mau diurapi. Aku mau diubah. Aku mau terima janji itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita datang sama Tuhan. Kita tutup mata kita. Kita datang sama Dia. Kita nyanyikan lagi. Rohmu yang hidup